Kalau kamu diem kayak gini, diem kamu yang kayak gini, itu lebih nyakitin. 1000 kali lipat lebih nyakitin daripada permintaan maaf kamu. Kamu tuh wangi banget ya. Apalagi kalau kamu lagi pingsan kayak gini. Kamu lagi pingsan, kamu gak berdaya. Terus aku bisa dengan leluasa main-main sama kamu. Aku bisa dengan sepuasaku ngeliatin muka kamu, semua badan kamu. Hei, sayang. Kamu bangun? Tuh. Kamu bangun ya? Kamu masih pusing ya? Shh, hei, pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Gak apa-apa. Aku tahu kamu masih pusing. Karena efek dari obat biusnya ya kan? Gak apa-apa, pelan-pelan aja ya. Sini, biar aku bantu ya. Kamu mau ngomong sesuatu? Kelihatannya kamu pengen ngomong sesuatu sih. Aku lepas dulu ya lakban di mulut kamu ya. Udah. Gak apa-apa. Aku tahu kamu panik karena badan kamu diikat semuanya. Tapi seenggaknya aku bisa ngelepasin lakban kamu, biar kamu bisa ngomong, biar kamu bisa menyampaikan apa yang pengen kamu sampaikan ke aku. Udah ya, bentar ya. Shh. Diam gak? Diam atau aku... Oke, aku gak jadi pukul kamu deh. Aku kasihan soalnya. Oke, bentar ya. Aku bakal lepasin lakban di mulut kamu. Oke. Udah ya. Gak apa-apa. Shh. Tenang aja, kamu gak usah teriak kayak gitu. Aku bisa dengar suara kamu kok. Ya bahkan kamu lagi diam, kamu lagi di lakban kayak tadi pun aku masih bisa dengar suara kamu. Dan kamu tahu gak? Kamu tahu gak? Aku itu benar-benar kangen sama suara kamu. Sama nafas kamu yang pernah aku dengerin tepat di sebelah telinga aku. Iya, aku sempat pengen buka lakbannya karena aku pengen dengerin nafas kamu di sebelah aku sih. Tapi aku takut kamu tiba-tiba teriak juga. Makanya aku lakban. Tapi gimana sekarang? Jauh lebih baik kan? Sekarang jauh lebih baik kan? Karena kamu udah bisa ngomong ya kan? Oh, sayang. Coba kamu lihat itu bibir kamu tuh. Aku tuh kangen banget sama bibir kamu yang lembut ini. Aku kangen pengen nyentuh ini tahu. Eits, kamu gak boleh gigit. Nanti kalau digigit, aku bakal kesakitan gimana? Gak boleh ya. Kamu harus jadi gadis yang baik. Gak boleh asal gigit gitu aja. Dan kalaupun di sini ada yang boleh gigit ya cuma aku. Cuma aku yang boleh gigit. Oh, tapi ya kamu boleh gigit juga kok. Kamu boleh gigit. Tapi nanti kamu boleh gigit kalau aku udah ngasih kamu kebebasan. Ya, balik lagi ke topik. Ngomongin soal your lips. Itu tuh kayak sesuatu yang terlalu indah buat dunia ini, tahu nggak? Dan aku bahkan hampir lupa. Aku hampir lupa seberapa cantik kamu.
Dan kamu bener-bener cantik. Kelihatan waktu kamu gak lagi berusaha kabur dari aku. Diam kayak gini, gak berdaya. Gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa teriak, gak bisa minta tolong, gak bisa kabur, gak bisa jalan, lari apalagi ya kan. Tapi kamu tenang aja. Kamu tenang aja. Sekarang gak ada yang bisa ngambil kamu dari aku lagi. Cuma kita berdua di sini kan seperti biasa. Mau seberapa kali pun kamu lari dari aku, ujung cerita kita itu tetap sama. Kamu selalu balik lagi ke pelukan aku tanpa ada orang lain. Pokoknya ya cuma kita berdua aja. Gak ada siapa-siapa. Dan kalaupun ada yang nyari, mereka yang gak bakal nemuin kamu. Aku udah pastiin itu. Dan aku minta maaf ya, mungkin waktu aku bawa kamu ke tempat ini aku pakai cara kekerasan. Tapi ya itu terpaksa. Karena kamu selalu ngelawan, kamu selalu ngeberontak aku. Jadi ya aku harus bawa kamu dengan cara yang keras. Ya hitung-hitung biar kamu bisa tidur nyenyak ya kan dalam perjalanan. Sayang, kamu kenapa? Kamu kenapa sih? Kamu kelihatannya takut banget sama aku. Jangan dong. Kamu jangan kelihatan takut. Kamu jangan takut sama aku dong. Aku gak bakal nyakitin kamu kok. Mungkin. Iya. Tapi mungkin aku gak bakal nyakitin kamu kecuali kamu ngelawan aku lagi. Ya. Lagian aku kan cuma pengen kamu di sini aja sama aku. Sederhana banget kan. Aku gak minta banyak. Aku cuma pengen kamu gak ninggalin aku lagi. Karena aku udah bener-bener pengen ngobrol sama kamu, pengen habisin waktu sama kamu berdua tanpa ada orang lain. Dan mungkin aku harus jujur soal satu hal. Ya mungkin aku harus jujur sama kamu soal satu hal. Kamu ingat kan pertama kali kamu bangun? Kamu ingat pertama kali kamu bangun? Aku bilang, selamat malam sayang. Dan ternyata tanpa aku sadari itu udah pagi. Kita di sini udah lebih dari 12 jam, mungkin lebih. Semalam aku baru bawa kamu ke sini dan paginya sempat sadar. Aku udah nyiapin kamu makanan, sarapan, minuman. Dan rasanya tuh kalau sama kamu ya, sumpah demi apapun, jam-jam itu rasanya kayak menitan, tau gak? Iya, kayak misalkan 12 jam tuh rasanya kayak 12 menit. 24 jam rasanya kayak 24 menit. Dan seterusnya. Karena kalau aku udah sama kamu tuh rasanya waktunya berjalan begitu cepat. Yang aku bilang tadi kan, aku gak kerasa. Padahal baru tadi pagi aku nyapa kamu, aku bangunin kamu. Tapi sekarang udah malam. Sekarang udah malam tau. Aku bahkan gak sadar kalau sekarang udah malam karena rasanya tuh kayak mimpi yang gak pengen aku bangunin. Tapi ngomong-ngomong soal tadi malam kamu tuh pules banget tidurnya. Sampai-sampai aku duduk di sebelah kamu, di depan kamu, aku ngeliatin kamu terus kok. Aku sempet toel-toel, aku sempet colek-colek. Bahkan aku sempet megang beberapa bagian. Bahkan kamu gak bangun sama sekali. Kamu tuh udah kayak kedamaian yang cuma bisa aku lihat dari jauh. Aku nyaman banget waktu aku ngeliatin kamu. Ngeliat kamu tersenyum, ngeliatin kamu bahagia. Semakin kamu senyum, semakin kamu cantik. Dan semakin juga aku pengen dapetin kamu.
semakin besar keinginan aku buat dapetin kamu. Dan kamu tahu gak rasanya ngeliatin seseorang yang kamu sayang banget, tapi dia gak sadar sama sekali. Dia gak sadar sama sekali kalau ada seseorang yang suka sama dia. Kamu tahu gak rasanya gimana? Tahu gak rasanya gimana? Rasanya tuh kayak dicapik-capik. Dan aku benci rasanya. Makanya aku bener-bener pengen dapetin kamu dengan cara apapun. Aku udah gak tahan lagi. Makanya aku bawa kamu ke sini biar aku bisa ngobrol sama kamu, biar aku bisa dapetin kamu semuanya, dari pikiran, badan, semuanya. Tapi aneh ya, kamu kelihatan tenang banget. Kayak semua hal buruk di dunia ini tuh tiba-tiba ngilang gitu aja. Apalagi waktu kamu udah tidur. Aku udah tahu kok keseharian kamu. Keseharian kamu yang bener-bener repot sama teman kerja kamu, sama teman-teman kamu yang lain. Belum lagi bos kamu yang rese itu. Tapi waktu aku ngeliatin kamu lagi tidur tuh kayak malaikat tanpa beban. Kamu nutup mata, napas kamu pelan, dengan posisi bibir yang sedikit kebuka. Setiap detiknya bikin aku makin jatuh cinta sama kamu sayang. Dan rasanya semakin gak bisa aku ngelepasin kamu. Dan setiap kali aku ngeliatin kamu tidur, aku benar-benar yang pengen ada di sebelah kamu. Aku pengen ada di sebelah kamu, dampingin kamu, peluk kamu, kasih kamu ciuman. Dan aku bisa main-main sama kamu. Dan ya, tadi aku sempat nyentuh rambut kamu, pelan banget. Aku usap dari atas kepala sampai ujung. Takut banget kamu kebangun gara-gara aku, tapi aku pengen banget ngerasain hangatnya sentuhan dari kamu. Dan karena aku semakin pengen, semakin penasaran sama hangatnya kamu, aku lupa diri. Aku gak sadar kalau ternyata tangan aku itu turun pelan. Dari kepala, aku turun. Terus aku taruh di dada kamu. Iya, di dada kamu. Aku taruh di dada kamu. Tangan aku ini di dada kamu tadi. Bukan buat hal yang aneh-aneh kok, aku janji. Bukan hal yang aneh. Tapi aku cuma pengen ngerasain detak jantung kamu. Aku tuh pengen ngerasain detak jantung kamu, sayang. Detaknya tuh cepet banget ya. Entah kenapa, mungkin karena kamu mimpi atau karena kamu ngerasain aku ada di dekat kamu. Tapi aku bisa denger jelas ritmenya, nadanya, nafas kamu, semuanya kayak musik yang paling indah yang pernah aku dengar. Dan aku pengen ngerasain itu selamanya. Aku pengen ngerasain itu selamanya. Selamanya. Aku pengen ngerasain itu selamanya, sepanjang hidup aku. Detak jantung kamu, semuanya, nafas kamu, aku pengen ngerasain kayak aku sama kamu tuh jadi satu. Lucu banget ya. Hah? Lucu? Enggak. Menurut kamu itu enggak lucu, ah? Menurut aku itu lucu. Kamu tuh lucu. Kamu itu yang lucu, sayang. Kamu itu yang lucu. Kamu super duper lucu. Karena, hey, kamu itu lagi aku bawa ke tempat asing. Dan aku itu ya sebenarnya secara teknis aku tuh bukan siapa-siapa kamu, ya kan? Bahkan mungkin, ya aku cuma tebak-tebak aja. Aku cuma tebak.
Mungkin kalau kamu sekarang ini nih, kamu itu nggak tahu siapa aku. Kamu nggak tahu nama aku siapa ya kan? Tapi aku tahu semuanya tentang kamu. Ya oke, mungkin kamu ngerasa takut. Dikit. Aku nggak tahu, tapi yang aku lihat kamu tetap tenang. Bahkan kamu sempat ngeberontak itu cuma hitungan detik aja. Iya, tapi menurut aku sih nggak masalah kalau kamu ngerasa takut. Buat aku, rasa takut itu ya bukan kamu yang ketakutan. Ketika kamu ngerasa takut itu adalah sebuah tanda kalau kamu sadar aku itu nyata, ya kan? Aku itu nyata. Aku itu nyata. Aku bukan halusinasi, aku bukan fantasi kamu aja. Aku itu nyata ada di hidup kamu dan sekarang aku ada di depan kamu. Dan kalau misalkan kamu butuh bukti aku ini nyata atau enggak, oke, aku bakal buktiin kalau aku ini nyata. Aku ini nyata. Hah? Mau tahu buktinya kayak gimana? Mau tahu? Ini buktinya kalau aku ini nyata. Ini buktinya kalau aku ini nyata. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Iya kan? Iya kan? Iya kan? Aku ini nyata. Aku nyata. Gak mungkin juga. Kalau aku gak nyata, kamu ngerasain sakit, iya kan? Iya kan? Oke. Kamu dengerin aku kan? Kamu dengerin aku kan? Kamu denger aku kan? Kamu denger suara aku kan? Aku ini nyata. Aku nyata. Aku nyata. Aku nyata sayang. Kamu gak usah ngelak, kamu gak usah denial, kamu gak usah ngebantah kenyataan kalau aku ini real. Aku nyata ada di depan kamu. Kenapa sayang? Kenapa kamu kesakitan ya? Kamu kesakitan? Kamu kesakitan sayang? Gak apa-apa. Kalau kamu sakit, tenang aja. Nanti aku bakal obatin kamu. Aku bakal obatin kamu ya. Jadi biarin aku di sini sebentar lagi. Biarin aku ngeliatin kamu sebentar lagi. Dan biarin aku denger lagi detak jantung kamu yang gak karuan itu. Pelan, tapi nyata. Aku pengen dengerin itu. Dan aku minta maaf ya, tadi aku sempat kasarin kamu karena aku pengen dengerin detak jantung kamu lagi. Aku pengen dengerin detak jantung kamu. Karena selama aku bisa dengar detak jantung kamu, aku tahu kalau kamu masih di sini sama aku, ya kan? Dan dengan adanya detak jantung kamu itu aku ngerasa kalau kamu tuh bisa jadi milik aku. Aku masih punya kesempatan buat milikin kamu. Dan kamu ngerti gak? Kamu ngerti gak seberapa susahnya aku buat diam? Buat nahan diri ngeliatin kamu kayak gini. Ya, aku gak bisa nahan diri sih. Terbukti karena aku bawa kamu ke sini, ya kan? Aku bawa kamu ke sini dan ya aku nginget kamu biar kamu diam, bikin kamu gak berkutik. Ya walaupun aku juga ngerasa bersalah. Tapi gak apa-apa. Iya aku tahu pasti rasanya gak nyaman ya kan. Tapi aku gak bisa ngelepasin kamu dulu. Untuk sekarang aku gak bisa ngelepasin kamu sayang. Bukan karena aku kejam. Bukan karena aku kejam ya. Bukan juga karena aku pengen nyakitin kamu. Enggak. Tapi ini cuma semacam hukuman kecil aja ya.
Dan buat semua hal yang udah kamu lakuin di belakang ini, ya, aku bakal bantu kamu buat menghilangkan semuanya. Iya, aku bakal bantu kamu buat menghilangkan semua kenangan-kenangan yang gak berguna itu. Karena aku pengen yang ada di kepalamu ini cuma aku. Kamu pikir aku gak perhatiin, ha? Kamu pikir aku gak merhatiin kamu selama ini? Kamu pikir aku gak ngeliatin kamu selama ini, ha? Aku inget banget kamu pernah pegangan sama orang lain, kamu pegang tangan orang lain dan kamu ketawa sama dia. Dan aku juga ingat gimana kamu senyum waktu dia nyentuh bahu kamu. Dan jujur aja waktu itu aku ngerasa kayak seluruh dunia tuh hancur. Hancur total waktu aku tahu kamu lagi deket sama orang lain. Rasanya tuh kayak diremas, tau gak? Dan satu-satunya hal yang bisa aku pikirin ya cuma, kenapa dia? Kenapa bukan aku yang di sana? Aku tuh marah waktu itu. Aku pengen teriak sekenceng-kencengnya di depan kamu. Tapi berhubung di sini nggak ada orang lain, cuma ada kita berdua. Jadi biarin aku ngelampiasin semua amarahku sama kamu. Jadi dengerin aku baik-baik sama otak kamu itu. Karena aku bakal marah besar sama kamu karena aku cemburu kalau aku ngelihat kamu sama dia. Dan pertanyaan pertama adalah, kenapa? Kenapa dia bisa dapat senyuman itu? Sedangkan aku yang selalu ada buat kamu, aku yang selalu perhatiin kamu, gak dapat apa-apa. Bahkan aku gak bisa nyentuh kamu sama sekali. Dan pertanyaan kedua, kamu suka sama dia? Kamu suka sama dia? Iya kan? Kamu suka sama dia kan? Aku tahu kamu suka sama dia. Cuma dia yang ada di kepala kamu, cuma dia yang ada di pikiran kamu. Tapi kenapa bukan aku? Kenapa bukan aku yang selalu perhatian sama kamu, ha? Kenapa? Jawab aku. Dan pertanyaan yang ketiga, Siapa yang pengen kamu peluk sekarang, ha? Siapa yang pengen kamu peluk sekarang? Jawab. Siapa yang pengen kamu peluk sekarang? Aku kan? Aku kan yang pengen kamu peluk kan? Iya kan? Aku yang pengen kamu peluk kan? Kenapa kamu diam aja? Kamu tahu nggak? Kalau kamu diam kayak gini, diam kamu yang kayak gini, itu lebih nyakitin, 1000 kali lipat lebih nyakitin daripada permintaan maaf kamu. Dan itu lebih nyakitin daripada kamu kena tamparan dari aku yang berkali-kali, berpuluh-puluh kayak gini buat kamu. Itu lebih nyakitin, tau gak? Itu lebih nyakitin. Aku nggak tahu. Aku sekarang kelihatan apa di depan mata kamu? Pria yang cengeng, pria yang munafik, atau pria yang gila, atau pria yang udah kehilangan kuarasanya. Aku nggak tahu yang mana. Tapi satu hal yang pasti, kalau aku itu sayang sama kamu, aku cinta sama kamu, dan aku gak akan pernah biarin orang lain milikin kamu. Gak akan pernah. Asal kamu tahu itu ya. Aku gak akan pernah biarin kamu dimilikin sama orang lain.
Bahkan aku nggak peduli. Aku nggak peduli meskipun aku sakit, meskipun aku ngerasain sakit yang beribu-ribu kali, aku nggak peduli. Yang aku mau cuma kamu, dan aku cuma mau satu, kamu selamanya ada buat aku. Dan aku nggak peduli meskipun kamu minta maaf sekarang, atau mungkin kamu beralasan kalau dia cuma teman aja. Aku nggak peduli. Yang pasti aku terus sama kamu. Aku bakal kurung kamu di sini sama aku selamanya. Selamanya, iya. Kamu nggak salah dengar. Telinga kamu masih normal. Kamu dengar jelas aku ngomong apa, ya kan? Aku mau sama kamu selamanya. Makanya kamu di sini sekarang sama aku, ya kan? Dan kamu pikir aku seneng lakuin ini, ya? Enggak. Aku nggak seneng sama sekali. Aku nggak seneng buat ngasarin kamu kayak gini, jujur aja. Tapi aku nggak punya pilihan lain. Aku nggak punya pilihan lain karena aku juga udah terlalu dalam sama kamu. Aku udah terlalu cinta sama kamu. Makanya aku harus ngelakuin ini biar kamu mau lihat aku, biar kamu mau sama aku selamanya. Dan aku juga gak peduli sama apapun. Aku gak peduli sama orang-orang sekitaran kamu, keluarga kamu, kerabat kamu, sepupu kamu, orang-orang yang kenal sama kamu, orang di luar sana, semuanya. Aku gak peduli sama sekali, persetan sama mereka. Yang aku peduli itu cuma kamu, yang aku mau cuma kamu. Aku tahu. Iya, aku tahu banget kok tatapan itu. Aku tahu banget tatapan itu. Tatapan yang ketakutan sama sesuatu yang takut nyakitin kamu. Gak apa-apa, tenang aja. Aku juga yakin kok kalau nanti, suatu saat nanti kamu bakal terima aku. Iya, karena semuanya itu butuh proses, ya kan? Semuanya itu butuh waktu. Dan tangan kamu juga gemetar, aku bisa ngerasain. Tenang aja. Aku di sini gak bakal nyakitin kamu yang terlalu berlebihan. Ya mungkin cuma selepi-selepi aja. Kecil-kecil aja, tipis-tipis, ya kan. Itu juga buat peringatan sama kamu. Buat kamu spesial. Aku kasih peringatan yang bener-bener harus kamu patuhin. Malam ini, detik ini, kamu itu ada di tempat aku, ya kan? Kamu itu ada di tempat yang dimana aku jadi tuan rumahnya. Dan layaknya tamu harus mematuhi peraturan yang dibuat sama tuan rumahnya, benar? Sekarang kamu masih tamu. Dan itu kenapa kamu harus nurutin semua perintahku. Semua kata-kataku, ngerti? Ngerti, sayang? Dan perintah pertama adalah aku gak mau kamu pegangan tangan sama orang lain selain aku. Yang kedua, kamu gak boleh senyum ke siapapun kecuali aku, kamu ngerti kan? Dan yang ketiga, aku gak bolehin kamu ngobrol sama siapapun, termasuk sama orang yang mungkin udah aku kenal. Pokoknya aku gak peduli, mau itu teman kamu, keluarga kamu, teman kerja kamu, atau semacamnya. Oke? Aku mohon banget kamu bisa ngertiin aku. Dan ya, anggap aja itu tadi ya hukuman kecil buat kamu. Ya, nggak apa-apa, ya kan? Hitung-hitung buat kasih kamu peringatan sama biar kamu ngerasain gimana sakitnya kamu punya seseorang yang kamu sayang, tapi kamu cuma bisa ngelihat dari kejauhan dan kamu nggak bisa nyentuh sama sekali. Tapi kalau dipikir-pikir ya mungkin rasa sakit itu nggak sepadan, ya. Tamparan hukuman yang lain itu nggak sepadan sama sakit yang aku rasain ketika aku ngelihat kamu sama orang lain. Jadi ya, semoga kamu bisa ngertiin itu ya. Jadi aku minta tolong sama kamu ya, sayang. Jangan berani-berani kamu ngelawan aku. Karena semua itu ada di tangan aku dan aku pengen kamu di sini selamanya. Mungkin nanti kita bisa ngelakuin sesuatu yang menyenangkan. Nanti, kalau kamu udah bener-bener bisa nerima aku.
Tapi kamu gak usah bersedih hati. Karena meskipun kamu masih belum bisa nerima aku ada permainan yang lain. Aku masih ada permainan-permainan yang bakal bikin kamu nangis kesakitan. Minta tolong karena rasa sakitnya yang begitu dalam. Dan aku juga punya permainan-permainan yang bakal bikin jari-jari kamu lepas dari tempatnya. Tapi itu buat nanti aja. Aku pengen ngelihat kamu, apakah kamu udah mau nerima aku atau enggak ya. Jadi ya, jangan salahin aku kalau misalkan aku beneran bikin jari-jari kamu lepas dari tempatnya. Kamu ngerti kan? Hah? Kamu ngerti kan sayang? Jadi, aku harap kamu ngerti. Ya, kamu bisa ngertiin aku. Dan jujur aja aku juga gak peduli meskipun kamu gak utuh. Ada bagian-bagian yang gak di tempatnya. Entah kemana aku gak tahu ya. Dan jangan kamu pikir aku gak berani ngelakuin itu. Aku bisa senekat itu kalau buat kamu. Kalau urusannya sama kamu, aku bisa jadi monster. Aku bisa jadi orang gila yang paling gila yang pernah kamu temuin, yang pernah ada di muka bumi. Jadi, buat malam ini, ya cuma peringatan aja. Ya, aku juga gak tahu sih apakah besok kamu masih utuh atau enggak. Semuanya tergantung kamu. Kamu mau nurut sama aku atau enggak ya. Dan ya, aku juga gak bisa jamin keselamatan kamu kalau kamu terus-terusan ngelawan sama aku. Hah? Oke, dan untuk malam hari ini mendingan kamu istirahat aja dulu ya. Kamu kumpulin mental sekuat-kuatnya buat menghadapi pria tampan ini yang mungkin sudah kehilangan kewarasannya. Sudah kehilangan kewarasannya demi wanita yang dia cintai. Oke, dan selamat istirahat ya, sayangku. Selamat tidur, mimpi indah. Mwah. Yeah.